Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh ceritanya saya tuh sedang berkunjung ke rumah teman saya. Ceritanya mau membeli kopi gitu kan, kopi lelet. Nah daripada tidak ada kegiatan ya lebih baik saya tanya jawab sama teman saya ini. Karena teman saya ini adalah salah satu penggiat kopi lasem atau kopi lelet yang ada di Kabupaten Rembang. Perkenalkan namanya Asmo. Lutfi. Oh, Mas Lutfi. Mas Lutfi ini adalah Mas, produsen kopi. Iya, Mas Lutfi ini adalah salah satu produsen kopi lelet lasem. Salah satu produknya apa, Mas? melayang kopi lelet. Wah, melayang kopi lelet. Sudah menyebar ning ndi wae, Mas, kopine jenengan iki? Ya sudah ke luar pulau, luar kota, luar negara juga. Loh, sampai luar negara? Ya buat oleh-oleh gitu. Kapasitas kecil. Enggak masalah kecil, tapi kalau sudah melebar ke luar negara ya sungguh luar biasa, Mas, karena gini, Rembang itu saya tanya ke jenengan nih, Mas. Rembang punya ibaratnya punya perkebunan kopi besar apa enggak? Kayak Temanggung, kayak Purbalingga, Blitar, Kediri gitu. Rembang ada nggak sih? Nggak ada, cuman ada tanaman kopi ada. Kalau kebun nggak ada. Tanaman kopi ada. Sedikit lah di pegunungan Rembang ada. Cuman Di nggak daerah terawat, Daerah di Mas? liar. Liar malah kopinya. Kopinya liar. Daerah Daerah Seluke. Seluke, inggih, Seluke ya Seluke termasuk pegunungan ya, Mas ya? Iya. Saya tuh sedikit bertanya-tanya. Rembang itu tidak punya perkebunan kopi, tapi pohon kopi ada. Tapi produsen atau produser kopi di Rembang itu banyak loh, Mas. Banyak sekali. Banyak. Merek kopi lelet itu Nggih. wes wakil lah. Nggih, wake memang. Kayak beberapa merek itu yang ada di Shopee itu kan kayak kopi lelet itu Ya kan bisa dicek di marketplace, marketplace Shopee ya. itu. Soalnya kopi Ada beberapa merek yang sudah terjual nggih. dan laris. Makanya fenomena kopi lelet lasem itu kok bisa meledak sampai dikatakan kota apa sih Rembang kota kopi ya. Padahal nggak punya kebun tapi ngopinya kenceng gitu loh. Di Wikipedia pun ada. Jadi budaya termasuk tradisi Mas ini. Iya, ada perlombaannya juga. Perlombaan juga. Lomba ngelelet. Oh, lelet yang diolesin di rokok itu, guys. Iya. Jadi ampas kopi kita olesin di putung rokok nanti kita isep itu rasanya melayang. Enggak gini. Nah dikatakan ya, saya tuh masih sedikit bertanya-tanya tentang Rembang itu enggak ada perkebunan kopi tapi konsumsi kopinya itu termasuk besar loh Mas. Itu nak menurut jenengan, ya konsumennya kan. Besar. Itu menurut jenengan itu faktor apa Mas? Faktor suka ngopi. Mungkin ya faktor udara, cuaca yang enak buat ngopi. Iya sih. Terus budaya warung kopi juga di Rembang kan wakeh nggih. Wakeh. Di Rembang pun itu kalau ada kopi, warung kopi itu di warungan kopi kan kita bisa memilih ya. Mau kopi lelet atau kopi sasetan itu kebanyakan pasti dia menyediakan kopi seperti ini. Kalau di kota-kota besar Mas, seperti kayak Semarang, daerah kota lah kayak Jogja dan lain sebagainya itu, ya kopi sasetan. Ya masuk juga ini pasaran di Semarang, Jogja masuk. Kota-kota besar sudah masuk. Saya tuh dulu di Kendal itu ada tempat jualan kopi lelet. Dan itu satu-satunya, ada 2 titik kalau nggak salah Mas. Dan informasinya juga kencang juga ya. Penjualannya loh, maksudnya konsumennya loh. Tapi beda sama daerah Rembang. Rembang itu kalau sudah bilang kota ngopi ya ngopinan wonge. Terutama lasem. Hirane itu kayak daerah nelayan kayak gitu ya. Daerah nelayan itu pengaruh nggak? Kalau untuk nelayan biasanya konsumsi kopi untuk perbekalan. Perbekalan Buat melaut itu nggih. bawanya kopi juga buat ngopi-ngopi di kapal tengah laut. Ini bungkusannya kopinya teman saya ini ya, kopi melayang ini sangat unik karena
desainnya bagus, berat bersihnya 200 gram, dijual berapa ini Mas? Di toko-toko gitu. 25.000. Iki di toko 25.000. Kopi asli Mas, murni gak ada campuran apa-apa iki. Tanpa campuran bahan kimia apapun. Jadi kalau kopi lelet itu memang harus murni apa kudu campurannya sih Mas ya? Ya Aslinya tergantung ya. Produsennya sih. Kalau saya sendiri suka yang murni. Ya nak murni gak enak. Bahasanya Ya nggak murni ya enak juga. Kopi itu selera. iya sih kopi itu memang selera. Nggak bisa dikatakan kopi ini enak, kopi itu nggak enak. Tapi untuk strategi penjualan, ini di toko-toko kelontong-kelontong ini menyediakan belum Mas untuk kopi ini? Ada di kios-kios kecil, toko-toko kecil di pedesaan. Udah ada. Maksudnya tuh produksi sendiri tuh artinya Ya proses sendiri dari awal. dari awal gitu ya. Saya roasting sendiri. Kalau biji pilihan rahasia mau gimana ini? Biji ambil kopi dari ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah ada. Berarti pilihan gitu Mas ya? Ya tetap milih lah, Oke lah. kan untuk produksi. Untuk dijual lagi kalau nggak milih kan kurang marem. Oke lah, bahasanya kan ngoten. Wes Mas, sementing kopi sik daripada cuma berhubung lagi berkunjung ke rumah teman saya ya lebih baik kita lakukan hal yang bermanfaat, berbagi informasi tentang kopi. Karena pencinta kopi di seluruh Indonesia atau di Nusantara termasuk dunia itu menurut jenengan dunia itu mengenal kopi Lasem nggak Mas? Artinya nggak apa ya? Nggak dunia lah. Nusantara. Sudah terkenal di seluruh Nusantara. Saya kan pernah kirim ke Papua juga pernah. Papua? Iya, masuk Papua, Batam, udah masuk. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Kan soalnya kalau teman-teman itu biasanya di daerah-daerah kota gitu ya. Kalau dibilang taunya itu kan iya yo. Kalau di kota itu namanya kopi lelet, ya kan. Kalau di tempatku Mas, ini kopinya bukan kopi lelet namanya. Kopi bolot. Ada yang namanya kopi CT. CT kok. Kadang ya CT sama untuk ngelelet gitu. Oh. Oles ya. Asinnya kecet kan HP begini. Nggak tahu yang masing-masing daerah punya penyebutan masing-masing. Tapi terkenalnya lelet gitu ya. Ya kalau di wilayah sini terkenalnya lelet. Lelet, Lelet. Kalau di tempatku ya lelet, bolot itu sama. Maksudnya sama karena digunakan untuk membolot atau mengelelet ini rokok gitu. Iya kayak gini contoh. Nah ini salah satu contoh ngelelet kopi ya seperti ini. Yang ditujukan sama Mas Lutfi. Ada lomba lelet juga. Lomba lelet itu menggambar, melukis di puntung rokok ini, di batang rokok. Nggak di puntung aja. Dilombakan, Wi? Ada dilombakan. Ini Rembang. Ya di wilayah Rembang, Lasem, khususnya itu ada lomba lelet. Kemarin habis ada lomba. Tapi seru ya Mas. Saya tuh ngopi ku sejak SMA. Lulus SMA, kuliah, ya senengannya ngopi Mas. Jadi berhubung termasuk Gak seneng sekolah ngopi. ngopi ya. Bolos ngopi di warung kopi. Buka aib. Enggak, memang bener itu. Jadi dulu itu waktu sekolah itu ya, habis masuk pintu gerbang udah ditutup Mas, udah telat gitu ya. Wes jalan satu-satunya sekolah ini warung kopi gitu. Piye Mas kedepannya iki untuk penjualan kopinya meh kepiye? Online dan offline tetap dijalankan. Ke depan kan teknologi makin canggih. Nggih bener. Penjualan marketplace lah, terutama Iya. marketplace, terus memanfaatkan entrepreneur apa sih bahasanya? Influencer. Contoh kayak teman-teman itu yang ada menggunakan media sosial untuk live. Yo, wis ngono lah. Nah, bahasanya kan ngono iku ya. Iya. Wis ngono iku. Wis ngono iku. Iki sebulan penjualannya kopinya jenengan nih tembus berapa pintal ton?
5 ton, kurang lebih 5 ton. Satu bulannya 5 ton. Gila loh Mas. 5 ton itu gak sedikit loh Mas. 5 ton itu 5 ibaratnya ton masih banyak nganggur saya. aku termasuk salesman penjual kopi geleng-geleng dok. 5 ton kopi Masih melayang. banyak ngupang ngopi. Tapi warga-warga gini Mas, tetangga sekitar, warung-warung sekitar juga mendetik ini gini, harganya beda nopo sesuai penjualan gitu. Maksudnya ada harga grosir, harga Iya, grosir. Grosir kalau beli 1 2 ya harga eceran. harga eceran. Jadi teman-teman kalau nanti mau membeli atau mengorder kopi melayang, shop ini ada kok Mas? Ada. Nah, Shopee juga ada, datang langsung ke lokasi juga bisa, tapi lebih enak nanti hubungi Mas Lutfi. Saya akan cantumkan nomornya Mas Lutfi di deskripsi, nanti bisa menghubungi langsung lewat WA juga bisa. Insya Allah amanah, nggak ada faktor nipu-nipu, aman insya Allah. Teman saya ini wis teruji, No tipu-tipu. no tipu-tipu. Ada kaos juga paketan, beli kopi dapat kaos. Tuh. Kaos keren kopi melayang. Kopi melayang, nah ini gini ya. Luar biasa. Berarti ini termasuk, berarti pembelian 20 bungkus apa gimana Mas dapat kaos? Ini paket 100.000, dapat kopi plus kaos. Kopi ini, Kopinya 2 bungkus. kopinya 2 bungkus. Jadi gini ya, kopinya 2 bungkus sama aja kita. Wih murah loh guys. Ini kualitas kaosnya juga super Mas G. Yes, termasuk kaos keren lah. Lagi kualitas distro nih kalau kayak gini nih. Termasuk yang dipakai jenengan kan Mas. Iya. Kualitas multi talent. Ngopi se. Ngopi-ngopi. Hah, Piye Mas? Pahit. Ono. Iya kopi ra pahit ora gak kopi ya jenenge. Piye Mas? Ono info-info apa iki? Rembang ini perkebunan kopi itu menurut jenengan perlu apa enggak? Ini harus melebar kemana-mana ya pertanyaannya ya. perlu apa enggak tuh ya? Enggak apa-apa sih, enggak masalah. Perlu juga bisa, enggak juga bisa, terserah bebas. Enggak. Maksudnya kan Rembang itu kan termasuk produsen Kalau kopi ada terbesar. kebun kopi lebih baik lah. Nah, Punya kebun sendiri. tapi ada kan uji coba nih untuk biji kopi gini? Ada. Saya Udah punya. dilakukan ya? Malah jenengan sendiri? Iya, di belakang rumah, cuma sedikit, enggak perkebunan. Ya untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk produksi enggak ngatasi lah. Makanya kadang aku heran Nggak gini loh. cukup. Kebutuhannya enggak cukup gue produksi. Kadang kayak ya memang sih karena kebutuhan sendiri gitu loh. Selama jenengan bergelut di dunia perkopian, ada nggak pembahasan dari ya mungkin dunia pertanian lah, entah itu perhutani, entah apa, aku mau mengadakan penanaman biji kopi massal gitu loh. Mungkin sudah pernah ada. Soalnya Rembang nah, menurutku juga bagus nak ditanaman kopi. Nyatanya juga jenengan menanam kan bisa toh, Hidup dan bisa berbuah. Saya enggak menanam. Sudah liar gitu ya. liar, sudah zaman dulu. Enggak tahu itu biji kopi Dari jenis mana? apa, enggak tahu dari mana, enggak tahu siapa yang nanam, enggak tahu. Tapi Dan bisa itu dipetik ya misalnya. milik Simbah Ya lokasinya sama di daerah Seluke itu ya. Seluke. Jadi pegunungan Lasem banyak juga. Ini bagus nih, beneran bagus karena salah satu pesan buat pemerintah daerah terutama Pak. Karena iya piye yo mencetak petani baru gitu loh. Lah kalau semisal perkebunan kopi di Rembang ada, otomatis kan Rembang nantinya bisa ekspor kopi ke luar daerah, bahkan ke luar negeri untuk proses ekspor gitu loh. Karena dari biji kopi, karena produksi Rembang sendiri kan dari kopi lelet kan gede-gedean Mas, bukan main-main loh. Banyak sekali. Banyak sekali konsumsi kopinya itu bener-bener jos. Makanya kalau selalu ngambil dari luar kan boeman, bahasanya boeman. Kita mentingnya bukan 1 tahun 2 tahun Mas, kan ke depan nanti, 12 tahun lagi. Tapi kopi nggak sampai segitu tuh Mas. Peremajaan Mas pohon kopi itu.
permajaan. Misal kalau usianya udah berapa tahun, udah petik berapa kali. Saya pernah ikut ya kunjungan lah di kebun kopi Temanggung kayak gitu. Diberi pengetahuan tentang kopi. Kalau kopi usianya udah berapa tahun dipotong, bisa di Anu ya, permajaan ya. gitu. Dinom-nom neh. Soalnya eman, mau nyatanya di daerah Seluke nyatanya hidup gitu loh. Kalau gak di Kalau di Seluge milik pribadi kan itu jenenge pribadi kan. itu ya Berapa lama, pohon, Mas? udah lama pohonnya. Ada yang nggak tahu lah orang tua saya tak tanyain nggak tahu. Pokoknya bijine lho, iki lho bijine bar methik Ada pohonnya gitu dirawat. Kalau bibitnya aja itu nggak buat bibit, kopi jatuh musim hujan tumbuh gitu ya. tumbuh pindah caranya gitu. Wakil loh berarti. Soalnya kopi ini harga kan saya kan posisi lagi tinggi-tingginya Mas ya. Harga kopi ini. Harganya berubah. Berubah-ubah kan nggak bisa tetap gitu kan. Tapi menurut jenengan ini salah satu rahasia biasanya. Kopi lelet yang ada di Lasem biasanya yang biji inti Mas. Wah, itu nggak paham saya. Soalnya punya rahasia masing-masing. Punya rahasia ya. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Yang pasti nggak dari Rembang bijinya. Iya, kalau dari Rembang ketane Mungkin ada sih yang pakai biji Kudus. lokal Rembang ada, cuman saya nggak tahu. Dari segi pembikinan itu kan apa produksi. Mungkin terutama mungkin biji yang di pasaran paling Mas ya. Nah, Ya ada di pasar. awal saya beli di pasar biji kopi. Awal produksi itu ya dulu. Iya, beli 2 kilo, 5 kilo, terus nambah-nambah manual proses. Kau wesel Mas. Giling kopi nyelep. Tapi alhamdulillah barokah itu. Yes, nyaman lah. Nyaman ya. Berarti sebelum di dunia kopi jenengan apa iki ceritanya? Saya bergerak banyak pekerjaan saya. Biyen bukannya sampean ekspedisi juga ya? Pernah ikut ekspedisi, pernah produksi jeriping, cara kene jeriping. Ceripeng itu peyek bukan ya? Keripik telo. Iya, ceripeng, ngerti singkong, heeh. Balado, jeriping balado. Digawe sambel ngono kae ya. Di Iya, apa? Kita abon ya. Kasih bumbu tabur. Bumbu balado namanya. Iya. Jadi nggak rugi pengalaman jenengan yang tak anggap luar biasa. Dari merangkak-rangkak sampai sampai punya produk akhirnya. Karena seseorang yang mempunyai produk itu tak anggap ya inspirasi banget gitu loh buat saya. Karena piye caranya ibaratnya orang gini. Ya buat teman-teman lah untuk motivasi diri kita masing-masing bahwa teman kita bisa kok kita enggak gitu loh. Jadi ibaratnya kan buat motivasi sing nganggur-nganggur loh Mas. Ben iso ulet ngono. Ya gini loh. Saya bisa. Kenapa harus kamu? Harus saya dong. Iya, ibaratnya ngono kayak gitu. Unik loh. Mas Lutfi kita ketemu Mas Lutfi itu waktu itu ketemunya di Slepan Lasem. Ngobrol-ngobrol, akhirnya tukaran nomor, jagungan, wes akhirnya berteman baik sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pertemanan kita, ya gak ono sing dolim loh Mas, artinya Ya baik-baik saja, oke ono sing cacat. Bahaya ya Mas. Hubungan lagi kanca-kanca rata wis do tukaran, do geger ribet kan. Gimana bukannya jenengan dipanggil Koramil kalau salah nih? Panggilan apa? Enggak itu enggak dipanggil sih, ada acara kok. Panggil kayak kasus aja. Enggak lah, aku lihat postingannya jenengan waktu di WA story itu kan. Ada acara. Oh, itu apa itu? Yes, Pembakalan. kayak apa ya? Seminar lah. Seminar pembahasan soal
Ya kopi. Biji napa Ya pohon? soal kopi mulai dari penanaman kopi, ada narasumbernya datang dari Magelang, Magelang. Oh berarti artinya kan wis pelaku kopi dari Magelang. termasuk pihak iku Koramil apa Perhutani Mas? Saya agak lupa sih, kayaknya itu kalau nggak salah ya, dari pihak Koramil bekerja sama dengan Perhutani. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Ya, gitu. Berarti salah satunya nak tujuannya kangge bagaimana caranya mengadakan, nanam itu kan? iya menanam. Nanam kopi. Lah, jenengan kan maksudnya gini ya, jenengan waktu itu kan posisinya sebagai penggiat kopi nopo sebagai produsen. Jadi berbicara soal konsumsi kopi di Rembang itu loh. Produsen Gitu. Ya diundang berapa orang Mas? yang diundang kan ya teman-teman produsen banyak diundang, terus ada perwakilan dari desa, desa-desa. Tujuannya kanggo bagaimana caranya menanam kopi itu kan? Iya kalau mau kan diajak nanam kopi. Nah itu kelanjutannya Salah piye, Mas? satunya kayak gitu. Lanjutannya. Nggak jadi nanam, belum jadilah. Mungkin Ya insya mudah-mudahan Allah lah. tahun depan atau Mudah-mudahan mungkin ada yang sudah nanam, tapi saya nggak tahu. bijinya dikai kowe. Nopo kita beli nopo gimana gitu. Ya kurang tahu. Saya nggak ikut nanam. Berarti kemarin pembicaraan soal produksi konsumen kopi di Rembang Iya. seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan Kebutuhan kopi di Rembang tuh sampai berapa banyak. berapa Nah, ton terus atau gitu ya. kalau nanam sendiri bisa nggak kerja sama sama petani. Nah, kayak gitu, pembahasan kayak gitu. Soalnya di daerah-daerah dataran tinggi kayak termasuk Sindoro, terus daerah Candiroto, Temanggung gitu loh Mas. Itu kan gede itu produksi kopinya itu. Itu juga per rumah itu kadang mempunyai kebun sendiri-sendiri untuk kopi. Dan ya alhamdulillah berhasil karena dia itu akhirnya konsepnya berjalan semua Mas. Slabnya melaku, slab itu loh penggilingan kopi basah, Uler, apa guler. uler atau apa namanya. Ya pian. Nah, jadi unik ya di Rembang itu unik karena Rembang itu tidak punya kebun kopi tapi konsumsi kopinya itu gede-gedean. Bahkan produsen kopi juga banyak di Rembang itu. Banyak kopi yang ada di Kecamatan Sarang, Kecamatan Keragan. Bahkan saya pun juga produsen kopi sama Mas Lutfi, sama-sama kita. Ya banyak produsen kecil-kecilan tapi banyak sekali. Nggih, banyak sekali ya. Kekecilan. Kan dampaknya kan ekonomi juga berjalan loh Mas. Ya kayak saya kan masih usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan sehari tontonan, apa bulanan tontonan itu mengerikan. Bubuk mainnya, bukan bijian. Ya saya jual lelet, lelet kan bubuk. Asik Mas. Mbok ngopi kok enak piye ya? Apa dirokoki mbek ngopi walah. Sebagai teman, Mas, kopi itu ibarat sebagai teman. Dewi ngowah-ngowah gak ono kopi, Iya. gak enak. Mesti tak takoni bojo iku lho bojomu gak ngopi sik. Es. Sing jomblo ngowo. Nek sampean wis rabi, Aku wis nikah. kok ketemu aku kan urung nikah. Iya ketemu rong nikah kemarin kan. Nikah aku lagian. Nah nek ketoke sumpah atau apa, ya gue ngopi ning omah. Iya saiki ana sing gawe to, Bos. Saiki bojoku wis isuk ngono iku aku digugah subuh tangi. Bar subuh terus kopi cemepak ning meja, anget, Bos. Wah, rasane barokah rasane. Ganjaran kayak kopi. Nyeruput kopine bojo bersyukur jarine ganjarane akeh, Bos. Jarine. Gawe ati seneng. Ya mudah-mudahan ke depan produksi ini jenengan tambah banyak, tak dongakno iki. Melakune penjualannya bagus. Kopi ini jenengan itu gak, ini kan ada warna kuning, warna hitam. Podo gak rasanya Mas? Sama, itu beda kemasan. Oh beda aja. kemasannya. Sama. Ini kemasan si premium berarti ke? Iya, maksudnya ya Premium. Berarti ono sing grade premium pertalit pertama.
Premium saya gak metu sih. Lah iya. Gak metu hilang bukti pertalit. Berarti ini pertamax lah ya. Iya enggak, ini kopi. Cuk. Enggak maksudnya kan kualitas yang pertamax bahasanya. Karena kemasannya bagus. Soalnya ada yang beberapa dijual di pasaran itu kemasannya plastik. Kayak saya jualan juga plastik. Kopi Melayang ini termasuk kopi yang unik karena wis berapa tahun sih? Saya mulai usaha kopi ya sejak tahun 2016. Oh 2016. Berarti wis suwe loh, wis Udah lama. udah hampir 6 tahun ya. Ya lumayan. Lumayan lama lah. Cuman nggak terasa lamanya. Ya cukup wis. Sampai sekarang sampai membagikan kaos sampai itu kan sudah termasuk bagus. Iya, hari ini mau acara kemana? Kirim kopi nanti. Ke? Ya ke lokalan sini. Ke warkop. Loh, berarti jenengan termasuk COD juga ya? COD nganter-nganter kayak gini ya? Misal ada pesanan lewat WA gitu. Mas aku butuh kopi daerah sini. Ya enggak COD lah. Ya apa ya udah langganan. Kan enaknya diantar. Oh iya sih, nah diantar kalau Servis, Mas, servis. Servis kan diutamakan. full service. Full Enggak, servis kayak iki Mas, berarti kan tetap ada minimal order lah. ada. Jadi Kalau semisal di warung Lasem kopi, Kota gitu. warung kopi biasanya ordernya 5 kilo, 5 kilo. Warkop 5 kilo. Oh, ada yang 10 kilo juga ada. Kalau yang dijual lagi distributor itu ambilnya banyak-banyak. Sampai 60 kilo. Aku heran ya di Shopee itu penjualan sampai ribu-ribuan bungkus loh. Kemasan itu berarti kan penjualannya bagus gitu kan. Maksudnya Kan tiap hari laku dia penjualannya. Tiap hari laku. paling di gebater warung, kebutuhan rumah juga ya. Ada yang nganu apa ya? Warkop luar kota itu kan pakai kopi lelet banyak. Kopi lelet itu kopi robusta apa arabica Mas? Jenisnya robusta. Oh robusta gitu. Ya, kenapa nggak ada yang kopi lelet arabica gitu? Iya ya. Ya cocok yang robusta untuk lelet. Berarti saya tuh Peminatnya itu banyak yang robusta. Pernah coba sih lelet arabica gitu. Ya. Enggak masuk. Iya, mungkin daerah sini jenenge pahit tuh ya. Kan biasanya kan gini, kalau saya ya ngopi semisal pengen yang kadar asamnya kecil itu malah saya senangnya arabica. Kayak aku bisa ke coffee shop gitu kan. Coffee shop itu carinya yang arabica. Tapi kalau ketemu lelet ya habisnya lelet. Tapi nggak menutup kemungkinan itu apa memang nggak cocok. Kopi arabica lah, arabica dibikin lelet gitu. Apa memang kopi lelet ya harus robusta gitu loh Mas. Definisi gitu loh. Selera itu sesuai selera konsumen. Pernah coba buat arabica lelet kurang laku. Kan kita jualan. Oh gitu. Jualan ya cari yang laku aja. Yang lakunya keras bisa melayang kemana-mana. Ini gini Mas, untuk ke depan kan Arabica ini kan kan harganya kan relatif agak tinggi loh. tinggi dari lah Mas robusta. arabica. Di dataran tinggi Sindoro itu aja arabica sampai tembus 60 loh bijinya itu per kilo. Ada yang bahkan yang 100 lebih ada. iya ada. Termasuk yang kopi-kopi yang kayak Tanah Toraja gitu loh. Bahkan saya tuh bermimpinya gini. Berarti kopi lelet itu tidak harus bijinya harus dari mana. Yang penting itu jenisnya lelet, entah itu biji dari mana. Berarti kan gitu Mas prosesnya. Entah itu kopi Aceh, robusta Aceh, robusta Bisa. Toraja, Wamena. Bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti tergantung nanti produsen kayak jenengan Milihnya yang milah itu. dari daerah mana. Cocoknya dari daerah mana. Unik loh kopi lelet itu. Jadi kan ada di cafe shop itu. Kopi apa? Kopi Sidikalang gitu kan. Kopi Gayo Aceh. Kopi Wamena, kopi Bali Kintamani gitu kan mintanya kan banyak-banyak. Kopi apa? Kopi lelet. Ya, nggak jelas kopi lelet. Gak jelas kopi lelet. Dari Kopi, mana kan? dari nggak mana jelas. kopi lelet? Ya dari Lasem kopi lelet. Lah, Lasem punya kebun kopi? Enggak punya. Nggak, Ya wes. Tapi kalau teman-teman datang di daerah Rembang terutama, Rembang pesisir gitu kan. Dari ujung Pantura Rembang sampai ujung Rembang Timur gitu. Menemukan warung pasti menyediakan kopi lelet.
Betah melek Mas ya. Betah melek. Jare ini betah melek saya ngombe. Tapi aku tetap ngantuk ya Mas ngopi. Nah, Apa ya terbiasa Bang ya. ini pokoknya enak lah. Enak. Enak. Gak ke depannya ini loh untuk kopi. Kopi kan jenengan jualannya kan per kemasan 200 gram. Ke depan itu mau jualan yang sasetan enggak? Ini belum ada loh terobosan kayak gitu loh Mas di Rembang. Mungkin ada itu pengusaha-pengusaha yang duitnya bokeh karena beli alat kemasan itu kan modal gede Mas. Lah mungkin jenengan ke depan itu mau nggak sasetan gitu harga 1.500 di warung-warung itu kan di kelontong-kelontong kita beli satu udah langsung seduh kopi gitu nggak usah ribet beli satu gede kayak gini dicampur gula dan lain sebagainya. Ada nggak ke depan? Ya pengen sih buat kayak gitu pengen. Cuman ya yang kemasan besar aja dulu nggak apa-apa. Ya, sementara lah namanya juga merangkak nanti lama-lama menjadi ya namanya melayang kan. Ya nambah lah. Kedepannya harus nambah ada kopi plus gula, sasetan kayak gitu. Di saset Wah nyaingi kan langsung produk kopi-kopi gede itu kan. Kayak termasuk kopi yang enggak bentuk nyanyi. kapal ya. Ini kan ada sasetan gitu kan, kopi lelet belum. Jadi mudah-mudahan ke depan ada lah. Jadi gak ribet beli, mungkin yang temen yang kadang ada kan, orang males gitu loh Mas ya. Maunya yang, kopi sasetan tapi kualitas lelet kan luar biasa. Sebenarnya dia nggak malas, pengen praktis aja. Iya. Iya praktis sih. Nah, praktis. Set, Sikat. tuang air panas, Wis jadi. iso cepet-cepetan gawe suret wis kerek nuwang wis gak usah wis ndang budal kerja cara wayang lembur. Saya tak bacane sik iki. Kopi lelet melayang. Kode produksi NMF 12. Apa ini Mas? Itu maksudnya bertahan sampai 12 bulan Oh, iya. dari NMF dari produksi. diproduksi oleh Nikio Melayang Food. Nama usaha saya. Oh, iya. Nama usaha. Berarti nantinya kan gak cuma kopi aja kan? Iya bisa. Bisa keripik telo tadi loh jenengan buka lagi kan bisa. Nikio. Ya begitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini menjadikan berkah dari teman-teman yang mencintai kopi juga bisa belajar dari kita. Karena di sisi lain ngopi juga biasanya itu omong-omongan Mas. Biasanya di warung kopi ku jagungan. Gue teman ngobrol. Kopi sak cangkir ku entaknya 3 jam. Bahkan 12 jam itu ada. Modal kopi dapat password wifi. Ngopi ini jam-jaman. Dan itu yang terjadi di Kabupaten Rembang. Jadi buat teman-teman di luar daerah maupun daerah Rembang yang mau ngopi terutama, selamat datang di daerah Rembang. Silakan ngopi dan jangan lupa ini ada kopi melayang. Kopi produksi dari Mas Lutfi. Nanti saya tampilkan atau saya tulis di deskripsi ya cara pemesanan kopi melayang ini. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti kita sama Mas Lutfi bisa jagungan bareng lagi untuk membedah kopi-kopi neh. So ngerti nak ada bahasan yang lain. Oke, siap. Saya nanti ini ceritanya mau pamit saya mau nengok bojoku meteng soalnya tiga setengah bulan. Iya 3,5 bulan sih ya 3,5 bulan nyidami infus Mas. Ya alhamdulillah mudah-mudahan anakku sehat, bojoku juga sehat. Iya. Wes gitu aja Mas, saya mohon pamit. Terima kasih sudah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol seputar perkopenan atau perkopian. Mudah-mudahan usaha jenengan juga berjalan bagus. Amin. Piye, ono pesan-pesan gak? Pesan dulu, Rek. Pesan kopi aja gitu aja, pemirsa. Salam kanggo sapa? Temennya ada di Kudus apa gimana yang mau membeli kopi? Salam pecinta kopi Indonesia. Salam apa? Salam kopi pahit. Yes, sehat selalu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Dadah.